Selamat pagi pemirsa, Berita Magelang kembali hadir menyapa Anda dengan saya Arya Dewi Wulandari. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang menyimpan berbagai sejarah di dalamnya. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu sejarah dari Museum Diponegoro. Berikut adalah berita selengkapnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Arya Dewi Wulandari. Saat ini saya sedang berada di Museum Diponegoro, Kota Magelang. Untuk video lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Museum Diponegoro merupakan salah satu museum bersejarah yang wajib untuk dikunjungi saat Anda berkunjung di Kota Magelang. Museum ini berada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 1, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, atau masih dalam satu komplek dengan Museum Badan Pemeriksa Keuangan yang menempati gedung Karesidenan Kebun. Di dalam museum ini terdapat berbagai koleksi seperti jubah, kursi, cangkir, tempat sembahyang, lukisan, dan juga kitab takrib milik Pangeran Diponegoro yang masih terjaga hingga saat ini. Menurut penjelasan Bapak Sunaryo, untuk perawatan di dalam museum ini hanya rutin disapu dan tidak menggunakan obat-obat pengawet. Di sekitar museum ini juga terdapat patung singa dan gardu pandang yang sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat keluar dari museum ini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan hamparan rumput dan Gunung Sumbing dari kejauhan. Jika Anda beruntung, Anda juga akan menemui rusa-rusa yang berkeliaran di halaman museum ini. Berdirinya pada 1969. Kalau masalah lain-lainnya, ini awalnya adalah untuk perundingan dan penangkapan Kanjeng Pangeran Diponegoro itu tahun 1830. Sesudah itu dijadikan museum tahun 1969 oleh Bapak Presiden Soeharto. Masalah lain-lainnya ini adalah pertama itu adalah gedung sebesar ini adalah gedung rumah dinas Gubernur Jenderal Depok, yaitu Mr. Pellen, itu yang berkuasa di Kota Magelang di wilayah gedung. Maka museum ini untuk penangkapan dan perundingan itu 1830 maka terus dijadikan museum 1969 oleh Bapak Presiden Soeharto. Maka ini isi-isinya ini adalah gabungan, jadi tidak hanya dari sini semuanya. Kalau pertama itu adalah porsi itu adalah peninggalan seorang Gubernur Jenderal Depok yang dulunya bekasnya perundingan Pangeran Diponegoro. Pertama itulah ada yang dilemati, itu adalah porsi yang untuk menduduki Kanjeng Diponegoro. Yang di sebelah kanan untuk Gubernur Jenderal Depok, yang di sebelah kirinya adalah untuk ajudan Gubernur Jenderal Depok sebagai juru bicara, yaitu Mr. Nah, inilah posisi peninggalan zaman Belanda yang dulunya untuk para perunding-perunding. Lainnya ada juga dua, satu ini replika, yang satu asli. Nah, itulah jubahnya. Nah, itu jubah milik Kanjeng Pangeran yang terbuat dari kain satu berasal dari Tiongkok. Tingginya 170, lebarnya 120. Itu bahannya dari kain satu berasal dari Tiongkok. Jubah itu yang untuk dipakai untuk perang dari Inggris.
Nah, lainnya, ini ada kitab takrib yang berisi siasat perang dan Islam. Kitabnya Pangeran Kuro selagi di Tegalrejo, Yogyakarta, yang menulis Kiamat isinya siasat perang dan Islam. Itu ada tempat sholat Kanjeng Pangeran Kuro. Itu selagi di Desa Brangkal, Kecamatan Burung, Kabupaten Jawa Tengah, waktunya Tribudi Mas. Lainnya itu ada cangkir Pojigen. Itu selagi di Gua Selamat Batu Jakarta, itu yang untuk kegiatan di sana. Itu ada cangkir 7 macam air putih penatapan, kopi, teh, jahe, begitu. Lainnya Poji kecil-kecil itu yang untuk kegiatan misalnya mengumpulkan tokoh ulama yang luar biasa. Itu sekecil itu bisa untuk 100. Nah, yang paling bawah sendiri kendi. Kendi itu yang selalu dibawa itu juga luar biasa, bisa untuk minum lebih dari 100 pasukan. Lainnya ada lukisan. Itu lukisan Raden Saleh menggambarkan gedung tahun 1810, yaitu gedung ini asli. Itu digambarkan Pangeran Diponegoro beserta pasukan selagi juga ke pengasingan di depan kastil ini. Lainnya itu lukisan dari Yusuf. Itu sudah menerangkan Pangeran Kuro perang dengan Belanda di Bukit Menoreh itu. Itu Pangeran Kuro dengan persenjataan sederhana, yaitu pakai bambu runcing, pakai panah, pakai keris, pakai pelimang, bisa mengalahkan selama 5 tahun, yaitu 15.000 pasukan Belanda. Dananya habis 20 juta. Nah, ini lukisan Indro Jasmora. Ini sedang menerangkan Pangeran Kuro perang dengan Belanda. Sedang naik kudanya, yaitu sedang bergerak di Sungai Lekut, yaitu sedang naiknya kudanya Gegentai. Nah, yang di sana itu Pangeran Kuro usia 35 tahun, yang menulis Mister Sungai. Nah, itulah kepada mbak-mbak yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Pangeran Diponegoro di Kastil Magelang. Ada sulit Meriam dan outbound, cakap besi itu dan pakai untuk outbound. Nah, di sana itu ada gedung cabang UGM itu 1968 itu untuk kegiatan laboratorium cabang. Di sini rumah dinasnya laboratorium itu masjid dan ruang aula itu sudah tamat semua, dan garasi di belakang juga sudah tamat semua. Jadi Pangeran Kuro ada putra larasi ketiga dari Yogyakarta yang dilahirkan di keraton, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Dari seorang ibu Kanjeng Ratu Mantrawati, putra Bupati Pacitan Cerpin. Maka dilahirkan di keraton, bayi cengen langsung diasuh oleh neneknya Raka Beni di Tegalrejo. Selama diasuh, dia disantrikan dari sekolah sampai di Pulau Jawa, dari Jawa Timur sampai Jumlah, menemukan jumlah tokoh lamanya 200 bangsa. Maka Pangeran Kuro usia 20 menikah, masih lanjut lagi nyantri, usia 40 dia baru menikah. Dengan persenjataan sederhana, maka bisa mengalahkan 15.000 pasukan dan perang Belanda. Bisa dana 20 juta. Maka Pangeran Kuro tidak bisa ditangkap. Maka Belanda dia mempunyai siasat, diajak berunding di sini. Maka usia 40 tahun Pangeran Kuro langsung diajak berunding di sini. Maka dari Yogyakarta menuju Magelang di bawah 100 pasukan dan setelah itu maka sampai di sini boleh masuk, tapi tidak boleh bersenjata. Semuanya masuk. Ternyata Belanda licik sudah menyiapkan 250 dengan senjata. Maka semuanya terjebak di lokasi. Yang masuk sini hanya Kanjeng Pangeran sendiri. Di sini hanya tidak lama juga langsung dibawa ke pengasingan didampingi istrinya. Maka setelah itu perjalanan dari sini yaitu alun-alun pakai kereta kuda ganti mobil menuju Semarang. Masih kurang jauh langsung keluar Jawa. Maka berpindah-pindah selama 25 perjalanan. Terakhir di ujung pada Makassar. Perjalanan 25.
Pangeran Golok ditangkap di sini usia 45. Sudah itu sampai di jembatan Makassar usia 17 tahun diambil lepas. Maka sama anak istri dirawat dan dimakamkan di jembatan Makassar. Nah, itulah cerita tentang sejarah Pangeran Golok. Nah, musiknya mungkin banyak liriknya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Ini Astro Lestari. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih telah menyaksikan berita Magelang kali ini. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya Arya Dewi Wulandari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.